Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-489. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-489 kali ini kita akan kembali mereview, ada 6 saham, ada saham MPMX, LPPF, ada saham Inaf, ada saham Oasa, dan ada saham Goto. Ya walaupun hari pertama IPO kita bahas juga. Dan terakhir ada saham MPPA. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka kita seperti biasa akan meng-highlight pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana pagi tadi opening langsung di 7.212, langsung melompat sampai 7.355, kembali all time high di pagi tadi. Dan tentu the one and only reasonnya adalah karena Goto hari ini melantai, dan pagi tadi Goto langsung melompat cukup tinggi. Ya kita tahu bobot dari Goto ini besar sekali. Kalau kita gabungkan dengan indeks, tentu ketika Gotonya naik kencang, IHSG langsung bisa bereaksi. Namun menjelang closing Gotonya tidak kuat, ditambah lagi LQ45 kalau teman-teman lihat itu rata-rata merah semua, dan akhirnya memperberat nih all time high-nya 7355, terpaksa closingnya 0,1%. Jadi dia ditutup melemah ya di level 7203. Jadi untuk sekian kalinya IHSG kembali mencetak rekor all time high. Luar biasa. Kemudian selamat buat Goto. Hari pertamanya naik walaupun tidak sampai arah seperti Bukalapak, bisa arah 2 kali, setelah itu ketiga baru dia koreksi. Goto ini tidak sampai, namun semoga masih bisa bertahan lah. Jadi kalau teman-teman yang ikut IPO Goto yang kemarin antusiasnya tinggi sekali, tentu harusnya kalau memang yang diincar hanya karena IPO pertama kita mau jual, reason to buy-nya harus diikuti ya. Jadi kalau memang tadi sudah naik ya dijual saja ya, jangan disayang-sayang sahamnya. Takutnya nanti besok ya kita berdoa dia naik, ya kita berharap dia naik, tapi kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi kita, jangan sampai kita mulai salahkan Gotonya. Padahal kita sudah dikasih tuh kesempatan untuk cuannya, tuh sudah dikasih tuh. Kamu ikut IPO, kamu dapat penjatahannya, kemudian kalau dia naik tadi ya, kalau memang kamu merasa itu sudah cukup, ya seharusnya di TP. Ataupun kalau belum ya di trailing stop aja, tidak masalah. Tapi kalau sampai sudah cuan dan kemudian berbalik minus, wah itu cukup dipertanyakan. Yang bukan salah Gotonya sih, yang salah yang punya barangnya itu. Kenapa belum bisa merealisasikan keuntungan yang seharusnya sudah bisa direalisasikan atau mungkin bisa dikawal, tapi kok ternyata berbalik minus. Nah ini yang harus kita kita ingat lagi bersama, bahwa tujuan kita ujung-ujungnya semua adalah kalau bisa kita mendapatkan keuntungan, atau ya orang bilang cuan lah. Transaksi hari ini kalau kita perhatikan 21,5 triliun, di mana hampir sekitar 15% itu ada di Goto transaksinya. Kemudian hari ini 412 saham turun. Jadi benar-benar kita merasakan bahwa IHSG itu naik tinggi tapi tidak nyaman sekali hari ini kalau kita mau trading. Sepertinya sepi gitu, tidak bersemangat. Ternyata memang ada 412 saham hari ini turun. Hanya 154 saham yang bergerak naik. Ada 128 yang bergerak stagnan. Jadi bayangkan biasanya di 200-an kita bermain yang hijau-hijau. Sekarang tinggal 154. 400 lebih itu merah. Jadi wajar memanfaatkan Goto IPO semuanya pada taking profit nih. Jadi yang membuat naikkan Gotonya. Jadi semuanya keluar dari yang sudah naik-naik sebelumnya ya. Net foreign buy hari ini 1,12 triliun, besar sekali. Dan kalau kita coba lihat dari RTI, coba kita buka di net foreign buy, maka kita bisa lihat di sana juga ada Telkom, Astra, BBRI, BMRI, dan ADMR yang masih juga dikoleksi. Kemudian juga di Goto itu sendiri masih juga ada kelihatan akumulasi juga ya, dan ini ada di nego dan tunai cukup besar 316 miliar ya dari 1,1 triliun itu. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham Mitra Finastika Mustika Tbk dengan kode emiten MPMX, di mana saham MPMX ditutup naik 0,46% di harga 1090. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini MPMX punya satu istilah apa ya? Lagi naik, koreksi, kemudian dia sekarang sedang konsolidasi di sekitaran area SSR1 dan SSR2 ya. Ini kalau bisa tembus, bisa terus bertahan, tentu ada potensi dia menuju ke RPK di 1160.
Strategi buy-nya seperti apa? Jika ada yang teman-teman tanya, tolong review MPMX. Maka di sini MPMX ada support di 1088. Nah, ini kan kalau teman-teman buka bid over kan, kalau MPMX itu kan fraksinya 5 ya, jadi tidak mungkin di 1088. Jadi teman-teman bisa pakai support, kita adjust di 1085 sampai dengan 1090, itu adalah support. Jadi saat ini memang MPMX masih berada di supportnya. Jadi turun dari 1085 tentu ada potensi dia menuju ke 955. Ini cukup dalam, jadi hati-hati. Bagi yang sudah punya barang, jangan sampai dia turun di bawah 1085. Atau besok coba deh cek-cek kembali adjustment dari line-line ini. Kemudian kalau memang bisa bertahan, tentu teman-teman kalau bisa lihat besok 1080, 1085, 1090 masih bisa kuat bertahan, ya boleh diambil untuk buy. Cut loss mungkin di bawah 1070, 1080. Kemudian target terdekat ke 1120. Kemudian target selanjutnya ke 1160. Tapi kalau opening langsung dibanting di bawah 1085, ya lebih baik tunggu sekalian di area SPK di 955. Indikator tren merah ke kuning sebenarnya ini sudah mulai bagus. Kemudian dari Bundle Flow juga sebenarnya sudah mulai menarik ya. Ada putih walaupun ini kuningnya kembali keluar. Tapi ya kita berharap ini bisa terus putihnya terus meningkat besok ya. Dan tentu ya teman-teman harus update chartnya biar bisa tahu besok itu sudah warna apa, kemudian lainnya seperti apa, garis-garisnya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita ada saham Matahari Department Store Tbk dengan kode emiten LPPF. Hari ini ditutup menguat 2,09%, di mana di akhir tadi dia ditarik ya ke level 6.100 dan ya membentuk candle bullish ya. Di sini full body dia naik sampai di 6.100. Kalau kita di bandermologi bilangnya marking the close ya, ditarik waktu akhir, dan ini mepet sekali dengan area RPK. Resist paling kuat saat ini di 6175 ya. Ini kalau bisa ditembus maka ada peluang buat LPPF masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau gagal maka ini rawan buat LPPF karena ketika tidak mampu lagi bertahan di 5980, 6000 ini, maka ada peluang dalam sekali dia bisa sampai ke 4410. Jadi hati-hati betul. Kalau ditanya yang lebih bagus mana, kalau saya sih lebih baik memastikannya adalah sekalian breakout, karena ini 6175 cuman beda 3 tick saja kalau tidak salah. Ketika dia sudah break ya baru kita buy on breakout. Nah, kalau kita perhatikan dari tren ya sudah merah ke kuning, ini sudah mulai oke. Bundle flow walaupun masih ada hijau, putihnya semakin terus naik, artinya putihnya semakin terus mau menguasai hijau, sehingga ini masih ada indikasi masih adanya akumulasi. Dan kalau kita perhatikan dari Fibonacci monthly ya, ini kita tarik cukup panjang dari monthly karena bisa lihat peta keseluruhan dari LPPF. Ternyata LPPF itu kalau kita perhatikan ini kan ada satu base, resist 2, kemudian ini ada 3, dia uji lagi 4, dan yang kelima dia setelah dia uji ini berhasil ditembus, dan ini luar biasa. Bagi saya ini kalau memang bisa kuat terus bertahan di level yang paling kuat ini di sekitaran area 4500, tentu LPPF ini punya potensi yang cukup baik karena mengingat level tertingginya itu bisa sampai 20.000 ya kalau tidak salah. Ini tinggi banget untuk LPPF. Dia kemarin koreksinya sangat-sangat dalam sekali dari puluhan ribu sampai tinggal 785, dan sekarang dia sudah kembali ke level 6.000-an. Luar biasa. Naikannya cepat, penurunan juga dibanting cepat. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan kalau secara weekly, maka target berikutnya adalah menuju ke 7.325. Jadi kalau teman-teman yang buy on breakout di 6175, maka target adalah ke 7.325, kemudian cut loss di bawah level 6.000. Selanjutnya kita ada saham Indofarma Tbk, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,35% di harga 1.420. Inaf sendiri bergerak downtrend yang cukup parah, pernah kita ulas juga beberapa hari lalu, dan kondisi saat ini ya masih kita lihat masih belum naik di atas SPK. Kemudian warna merahnya walaupun sudah panjang ini bisa indikasi kuning bisa keluar. Kemudian Bundle Flow juga memang masih ada merah, tapi merahnya mulai mengecil ya, dalam artian kuningnya sudah mulai menekan. Ini kalau kuningnya terus melandai kemudian muncul putih ya bisa jadi ini akan segera rally. Dan kalau kita perhatikan dari sisi weekly Fibonacci-nya, tentu level terendah
dalam beberapa hari kemarin ini adalah di 1400 ya. Jadi kalau ternyata turun di bawah 1400 maka rawan sekali buat enough. Tapi kalau mau spekulatif buy di enough dengan range sebelum bisa breakout ya boleh saja ambil di 1400, 1420. Tapi ketika turun di bawah 1400 bisa cut loss di 1380. Jadi harus ketat karena ini saya takutnya kalau tidak mampu bertahan di 1400 ini bisa turunnya bisa lebih dalam lagi. Dan tentu kalau kita tidak punya exit plan yang benar, exit plan yang baik dan terukur, tentu kita pasti ruginya dalam. Jadi kalau teman-teman yang mau amannya ya kalau bagi saya dia naik dulu minimal naik di atas area SSR1 1540-an, kemudian lebih bagus lagi naik di atas area SPK di 1700. Tapi kan kalau orang awam seperti kita ya kalau 1400 ke 1700 kan lumayan tuh bisa dipakai buat TP kan. Nah, itu bisa juga menggunakan yang namanya level terakhir ini, level di 1400. Tapi ingat ketika teman-teman beli di sana mungkin 1400 sampai dengan 1420, tapi setelah turun maka teman-teman wajib untuk segera prepare untuk cut loss. Kemudian saham berikutnya adalah saham Protek Mitra Perkasa dengan kode emiten OASA, di mana saham ini ditutup melemah 2,24% di harga 655. Kalau bisa kita perhatikan di sini OASA tren merah ke kuning sudah oke. Bandar flow di sini kalau kita perhatikan merahnya masih muncul 2 ya. Ini harus bisa kuning atau minimal kuning atau bisa putih. Itu jauh lebih bagus. Kemudian dari sini ya ada panah, artinya SSR1 memotong SSR2. Kemudian kalau kita perhatikan kalau memang mau bagus, tentu teman-teman harus beli ketika dia bisa naik lagi di atas 680 ya. Ini kalau bisa naik di atas 680 ya bagus gitu. Tapi selama dia tidak naik di atas 680, lebih baik teman-teman wait and see karena ada potensi dia bisa turun ke 620. Kemudian kalau jelek-jeleknya dia akan kembali ke 500. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli ya kalau saya pribadi lebih suka dia naik dulu di atas 680. Kemudian target ke 800. Selama dia belum naik di atas 680 maka tentu ada potensi dia turun ke 620, ada ke 570 dan paling jelek ada ke 500. Ini harus teman-teman waspadai. Dan kita masuk ke Goto. Nah, Goto ini kita tidak bisa pakai yang daily ya, karena baru 1 hari kita tidak bisa pakai. Namun kita pakai yang 5 menit saja nih. Kita curi-curi 5 menitnya. Kira-kira 5 menit pergerakan Goto itu seperti apa sih? Saham ini Goto Gojek Tokopedia. Nah, kalau kita perhatikan Goto dari opening ya, ini kan pagi hari. Opening langsung dia buka cukup tinggi, lebih dari 400, kemudian sempat naik lebih tinggi lagi. Setelah itu dibanting, kemudian dia konsolidasi, dan akhirnya dia ditutup. Sayang tutupnya tidak di atas level ini gitu ya, di atas level yang disebut dengan SPK di 384. Jadi kalau mau bagus besok Goto ya minimal naik di atas 384. Jadi dia break 384 ya itu jauh lebih menarik. Tapi kalau selama di bawah itu tentu ya waspada buat teman-teman. Walaupun indikator dari 5 menitnya hijau ya, ini masih oke. Kemudian bandar flow-nya juga masih oke ya, dalam beberapa time frame terakhir di jam 14.35, 14.45 ini indikatornya masih oke semua nih, akumulasi semua di menit-menit akhir ya. Jadi tentu teman-teman kalau besok perhatikan dia bisa naik di atas 384 ya masih ada peluang lagi dia kembali nguji ke 400. Tapi kalau tidak mampu naik di atas 384 ya bisa jadi dia bisa terus turun. Jadi teman-teman harus pantau terus nih chart 5 menitnya atau chart 30 menitnya besok ya. Jadi kalau teman-teman yang mau bergabung ya langsung saja ke website kita di www.joranvest.com. Ini kalau kita lihat dari kita pakai indikator div ya. Ini kalau misalkan teman perhatikan, saya kecilkan dulu. Ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ada informasi di sini. NBS Foreign hari ini kalau warnanya putih artinya asing lagi masuk, ini sekitar 249 ya, kurang lebih 249 miliar. Kemudian ada HK di sini ya. Ini kalau kita pakai 30 menit, artinya asingnya sedang getol. Ini justru asing yang menguasai nih di Goto ini kalau kita dari chart kita.
ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan justru asing yang menguasai dibandingkan retail. Retail lebih banyak jualnya dan asing getol untuk membeli. Dan ini kedeteksi tadi di menit-menit akhir juga mulai masuk ya. Jadi kelihatan di menit-menit akhir sudah ada sinyal raw, kemudian ada warna putih ya, bar putih artinya bar akumulasi. Jadi teman-teman kalau mau akses bisa juga ke sana. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke yang terakhir, kita hari ini juga ada fitur terbaru yang sudah kita launching ya. Teman-teman bisa perhatikan kita di sini ini bot pribadi ya, dalam artian teman-teman nanti bisa bergabung dalam grup. Bisa akses barang-barang ini hanya untuk pribadi. Sekarang kita punya fitur ya, kalau kita mau cari saham-saham yang bundle flow-nya bagus, tidak perlu kita cari satu persatu karena kita sudah ada screenernya. Hari ini kita launching, cuman ketik /show BDM itu semuanya sudah masuk. Ini bonus buat teman-teman nih, bisa pakai juga buat acuan besok ya. Ini kan indikator bundle flow. Teman-teman tinggal gabungkan dengan teknikalnya, kapan entry atau titik entry yang baik apa tidak di mana. Nah, setelah kita cek bundle flow itu kan cuma muncul 5. Berarti secara bundle flow ada 5 yang bagus. ICBP, GEMS, TRJA, LPCK, TEMAS. Coba kita buka satu aja, ICBPD. Apa benar bagus? Nah, ini yang kita membantu mempermudah teman-teman. Jadi tidak perlu capek-capek cari satu-satu. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Kuning melandai, muncul putih, dekat SPK. Udah, ini ya kalau saya pribadi sih sikat aja di bawah 7375 cut loss. Itu aja sih cara buynya. Simple. Kemudian kita juga punya yang sebelumnya ada screenernya juga, yaitu untuk cari yang dekat SPK dan dekat RPK. Jadi tidak perlu kita cek satu-satu. Dia sudah kasih tahu nih. Oh, yang dekat RPK itu ada ini. Kalau minus 1 tick artinya dia berada 1 tick di bawah RPK. Jadi RPK 25, 1 tick di atas. Jadi kalau misalkan RPK 256, 1 tick berarti dia 258. Kalau minus 2 tick berarti dia ada 2 tick di atas. Kalau dia plus berarti ada di bawah ya. Terbalik dengan support. Kalau dekat SPK, nah ini. Kalau SPK-nya 69 kemudian dia bilang minus 1, artinya memang harga closingnya di bawah 1 tick gitu. Jadi gampang. Cara belinya ya sudah, kalau yang minus-minus ini tunggu buy on breakout. Kalau yang 000 ini boleh dibeli. Saat satunya juga boleh dibeli. Dua-duanya juga boleh dibeli. Yang penting ketika turun di bawah SPK ya cut loss. Ini membantu mempermudah. Jadi dengan ada list ini, teman-teman tinggal buka aja satu persatu. Contoh, kita ke BABP misalnya, atau AGRSD. Untuk yang dekat support. Kalau saya sih memang suka cari yang dekat support ya. Karena ini AGRS di sini 0 tick artinya tepat di SPK. Nah, ini kita bisa perhatikan. Oh, ternyata dekat SPK, tapi dekatnya itu dia lagi menukik. Oh, berarti ini lagi jelek. Kita ganti. Jadi tinggal gampang. Cuman dicek dari sini ada udah. Apa yang bagus dijadikan trading plan. Nah, bisa juga dicari dari yang ini. Bundle flow-nya. Oh, ini bundle flow sudah bagus nih ICBP. Indikator masih putih. Oke lah. Dekat SPK, deket sih. Ya sudah, kalau mau atur buy ya silakan di buy, tapi di bawah 7375 cut loss. Target ke berapa? Sampai 8650. Jadi simple as that, teman-teman bisa pakai ini. Jadi mau pakai yang misalkan foreign, ya teman-teman bisa gabungkan RSI dan foreign, ya tinggal tekan aja div ICBP. Ini keluar, ini foreign hari ini masuk di ICBP, kemudian secara niat buy-nya dia sedang jual. Oke. Kita sudah tahu RSI-nya masih di atas di antara 30 sampai 50 lah, masih aman-aman saja lah. Kalau dia di atas 70 baru rawan. Itu kita bisa ukur di sini gitu. Atau misalkan ini kalau kejauhan sih sepertinya tinggal aja kita ketik Fibo ICBP. Ini kan kejauhan nih, kalau target 8650, saya mau TP dekat-dekat lah. Kira-kira di berapa sih? Bisa juga kita pakai Fibo ICBP. Jadi kita bisa lihat, tanpa harus kita menunggu sampai 8650, kita tahu nih bisa jual di 7600, bisa jual di 7700, 7900, 8100, 8300, baru nanti 8650. Gampang kita bisa lihat. Nah, ini tools ini mempermudah saja ya, bukan pasti cuan. Enggak, ini mempermudah aja daripada teman-teman harus cek semua gitu. Ya udah simple. Dan banyak mereka nanti teman-teman gabung di sini, ada alert, ada chartnya. Ini teman-teman bisa gabung di dua sini. Nah, itu caranya bagaimana? Teman-teman tinggal buka website kita ya di www.joranvest.com, pilih layanan, pilih Joranvest Chart System,
scroll ke bawah, tinggal klik beli sekarang. Ya, kalau belum punya akun silakan dibuatkan akun. Kalau sudah punya akun tinggal pilih pembayaran pakai apa, kemudian selesaikan pembayaran. Hanya 40.000 per bulan dan fiturnya akan terus kita tambah. Jadi kita akan terus coba cari fitur terbaik yang mana menurut teman-teman ini bisa mempermudah. Teman-teman mau bilang, tolong dong filter berdasarkan foreign, oke kita buat. Tolong dong filter berdasarkan ini, oke kita coba usahakan buat. Jadi hanya 40.000 teman-teman bisa dapatkan fasilitas itu. Tapi kalau mau semua, misalkan teman-teman mau baca artikel, baca, kemudian mau bisa ikut apa? Mau baca ini, modul-modul ini kan modul ini hanya bisa diakses member nih. Jadi kalau teman-teman misalkan buka ini modulnya, nah ini kan banyak banget nih modulnya. Nah teman-teman bisa nonton gitu. Kalau misalkan teman-teman berlangganan, tapi berlangganannya yang ini. Jadi ada 109 per bulan. Kalau ambil yang 3 bulan sekaligus lebih murah, per bulannya 102 saja. Kemudian kalau yang 6 bulan per bulannya cuma 94.000, jadi jauh lebih murah. Apalagi kalau ambil langsung setahun ya, itu cuma 89.000 per bulan. Tapi dapat fasilitasnya termasuk chart tadi. Jadi kalau teman-teman yang ambil chart sebulan, ya lebih baik ambil ini setahun, tapi sudah dapat chart setahun langsung dah. Hemat banget tuh. Jadi kalau teman-teman mau ya silakan buka website kita. Dan juga ada nih teman-teman, kalau mau ikut webinar, karena kita lagi ada webinar di sini, tinggal klik webinar. Pilih yang pertama, ini gratis karena ini belum berakhir atau baru diumumkan. Nah, teman-teman bisa tinggal daftar. Caranya ya tinggal klik aja daftar sekarang. Yang penting sudah login ya di akunnya. Apakah yakin ingin mendaftar? Iya, udah. Sudah, selesai. Terima kasih telah mendaftar. Gampang banget kan cara daftarnya. Nah, ini sudah didaftar semua. Ini saya pernah daftar dan kalau yang sudah pernah ikut ya silakan beri ulasan ya. Kasih ulasan lah buat apa materi-materinya. Itu sih, teman-teman simple banget, teman-teman bisa ke sana saja. Kemudian ada juga kalau teman-teman yang ketinggalan kemarin webinar-webinar ada juga tuh sudah kita upload dan ini bisa diakses. Jadi kalau ada tulisan free, teman-teman yang belum berlangganan pun tetap bisa nonton kembali. Tapi kalau yang member only berarti hanya cuman buat member. Harus login baru bisa akses. Oke? Nah, kita lanjut ke saham yang terakhir yaitu saham Matahari Putra Prima Tbk dengan kode emiten MPPA, di mana saham ini ditutup minus 6,86% atau auto rejection bawah ARB. Level support terdekat ada di 372, next ada di 354. Perhatikan betul, kalau ketika dia turun di bawah 372 maka akan ke 354 dan itu merupakan level support terkuat saat ini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau agak swing panjang sedikit, ya selama dia masih bertahan di atas 354, aman-aman saja. Wajar dia koreksi. Mungkin teman-teman ambil lagi di pucuk-pucuknya. Tapi kalau dia turun terus di bawah 354, ini yang bahaya. Karena ada peluang dia ke 232. Tapi walaupun indikator ya masih merah kuning ke hijau, kemudian bandar flow juga masih putih. Tapi ini kita harus perhatikan betul. Ya indikator hanya sebagai pendukung. Bagi saya tetap kita harus lihat di mana support dan resist yang menunjukkan kekuatan psikologinya market itu. Jadi kita harus bisa lihat di sana, tapi dengan indikator-indikator ini kita lebih yakin gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi weekly-nya, tentu MPPA ini jauh lebih bagus ya. Kalau perfect tuh dia bisa harus tembus di atas 460. Selama dia masih belum tembus di atas 460 ya tentu dia harus koreksi lagi. Nah, koreksi tadi itu adalah ke 354. Kalau 354 bisa bertahan, saya bisa feeling sih bisa yakin sih bisa sampai ke 460, tapi kalau tidak mampu bertahan di 354 itu cukup rawan dan ada peluang besar buat MPPA bisa terus turun ke 232. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-489 hari ini. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.